Rismon Sianipar menjalani pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terkait laporan dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Joko Widodo. Pemeriksaan tersebut berlangsung intensif dengan total 70 pertanyaan yang telah disiapkan oleh penyidik. Namun, hingga saat ini, Rismon baru menjawab sekitar 30 pertanyaan. Menurut keterangan kuasa hukumnya, sebagian besar pertanyaan dianggap tidak relevan dengan pokok perkara. Dari 70 pertanyaan, baru sekitar 30 yang dijawab karena banyak pertanyaan yang menurut kami menyimpang dari substansi laporan. Kami tetap kooperatif, namun tentu kami juga berhak memilah mana yang relevan, ujar Rismon kepada awak media usai menjalani pemeriksaan. Senin 26 Mei tahun 2025. Untuk siapa yang terlapor, dari sejak pemeriksaan Pak Roy Suryo klien kami sebelumnya termasuk Dr. Tifa, itu tidak pernah diterangkan siapa yang terlapor, hanya secara formil ya penyidik menyatakan terlapor masih dalam penyelidikan. Pemeriksaan terhadap Rismon dilakukan sebagai bagian dari pendalaman atas laporan masyarakat yang menduga adanya ketidaksesuaian dalam dokumen ijazah Presiden Jokowi. Rismon diketahui menjadi salah satu pelapor yang cukup vokal dalam menyuarakan isu ini di ruang publik dan media sosial. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai materi pertanyaan maupun hasil sementara pemeriksaan tersebut. Namun, demikian, penyidik menegaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pemeriksaan ini bagian dari klarifikasi dan verifikasi atas laporan yang masuk. Kami meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan, ujar seorang sumber dari kepolisian yang enggan disebut namanya. Rismon menyatakan kesiapannya untuk kembali memenuhi panggilan penyidik apabila diperlukan. Ia juga meminta agar penyelidikan ini dilakukan secara objektif dan tidak menyimpang dari pokok laporan. Kami berharap penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan. Kalau memang laporan ini tidak berdasar, silakan disampaikan secara terang benderang. Tapi kalau ada yang perlu dibuktikan, maka buktikanlah secara hukum, tegasnya. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi sebelumnya telah menimbulkan polemik di masyarakat. Namun hingga kini belum ada kesimpulan resmi dari aparat penegak hukum terkait validitas laporan tersebut. Polda Metro Jaya memastikan akan terus bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh oleh tekanan publik ataupun kepentingan politik. Oke ya, Pak. Oke, siap. Kita kalau sampai ke sana, Bang. Ini ada tas siapa ini? Apa ini? Oh, masih. Ya, kita kawal teman-teman. Itu Bang Rismon sudah menuju. Kita lawan kezaliman. Jangan pernah takut sama kekuasaan. Karena kekuasaan itu milik rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini kuasa hukumnya mana? Udah duluan. Udah duluan ya. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Kekuasaan di tangan rakyat. Ini ada di tangan rakyat. Benar gitu. Tuhan gitu. Detik-detik Bang Rismon masuk ke Polda dalam rangka menghadiri undangan dari Polda untuk mengklarifikasi peristiwa tanggal 26 Maret 2025. Udah masuk ya. Istrinya Bang Rismon dipanggil. Dipanggil juga, Bu. Didampingi oleh istrinya ya, Bang Rismon, dan para pengacaranya. Hari ini sudah masuk ke Bareskrim Mabes Polri. Semangat, Ibu. Semangat, Bang Rismon.
Sudah masuk, kita tunggu nanti jam istirahat ya. Jam 12. Sejumlah pihak termasuk dari TPUA dan juga kami maupun ahli independen, ahli dari Mabes Polri itu dilibatkan semua untuk melihat semua dokumen-dokumen itu. Kalau kemarin kan pengumuman Dirtipidum sepihak ya. Dalam arti apa? Objek-objek yang diteliti yang katanya berkas-berkas yang disita dari SMPP 40 maupun dari UGM itu nggak dihadirkan di meja mereka, hanya versi digital dan itu beberapa gitu loh. Nah, kalau kita analisa nanti versi digitalnya, nanti mereka komplain lagi. Padahal versi analog, versi fisik dari Pak Jokowi harus dipegang oleh Dirtipidumnya dari semua berkas itu. Karena apa? Kalau dari analisa visual yang ditampilkan oleh Dirtipidum di proyektor itu, kita bisa lihat bahwa ada yang kuning, ada yang putih. Itu kan kalau secara kimia, senyawa kimianya ada lignin namanya. Kalau lignin yang tinggi, itu menandakan versi kertas yang tua. Gitu. Nah, kalau versi kertas yang muda, itu ada brighternya, optical brighter, pencerah. Makanya, ya, kertas modern itu lebih cerah, lebih terang daripada yang versi tua. Jadi secara visual saja, itu yang putih-putih itu sangat susah untuk dipercaya bahwa itu usia kertas 40 tahun. Versi 85 ke bawah kan 40 tahun lebih. Nah, inilah yang menjadi keraguan publik ya, bagaimana kertas dengan kecerahan yang sangat bagus itu diklaim adalah identik dengan berkas-berkas lain yang seusia 40 tahun. Begitu. Jadi pelajaran kita bahwa versi kebenaran ilmiah dari Bareskrim itu sepihak ya, karena Bareskrim tidak memiliki otoritas kebenaran absolut terhadap kebenaran ilmiah. Kita belajar dari kasus, saya terangkan dulu, kasus Jessica Wongso, ya, bahwa Bareskrim, ya, laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri itulah yang merekayasa kasus, merekayasa barang bukti digital, menggunakan software gratisan, iRightSoft dan Primake. Itu bisa di-download gratis untuk mengotak-atik lebar video, lebar dan tinggi video. Jadi ketika di zoom itu menjadi kabur, sehingga menggiring interpretasi hakim untuk menguatkan rekayasa mereka. Padahal keluaran dari resolusi dari video DVR TelView FD161S itu 1920 kali 1080 pixel, artinya 2 juta pixel per frame. Jadi kalau di zoom sampai 50 meter pun pergerakan objek itu masih dapat diidentifikasi. Nah, kalau kemarin antara video CCTV 7 dengan meja 54 itu cuma 12 meter, di zoom itu sudah sangat kabur. Karena apa? Rekayasa pengaburan menggunakan iRightSoft dan Primake. Saya bukan sembarang bicara, itu ada di metadata video CCTV 1379, hafalkan saya, 1379. Padahal kamera mahkota adalah kamera video CCTV 7 dan 9. Polisi yang sejarah manipulasi Jessica Wongso, ya, siapa Polda Metro Jaya? Tito Karnavian. Dirkrimumnya siapa? Krisna Murti. Kepala lab komputer forensiknya siapa? Saat itu AKBP Muhammad Nur Lazar, sebagai pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia, AFDI. Nah, temannya, rekannya yang penipu juga, ya, manipulator juga barang bukti digital, Christopher Hariman Rianto, itu pengurus AFDI juga. Jadi inilah bukti bahwa Bareskrim nggak bisa kita percaya, harus kita counter, kita challenge ilmiah lawan ilmiah di pengadilan. Jadi keputusan atau hasil dari laboratorium forensik Bareskrim bukan keputusan hakim, ya, bukan final di sini, gitu. Harus kita challenge. Kalau memang jujur, harus siap diuji oleh peneliti lain. Itu ilmiah, repeatable, dapat diulangi oleh orang lain, maka di situ kebenaran itu. Jangan menganggap bahwa Bareskrim memiliki kebenaran absolut terhadap keilmiahan, ya. Itu masih sepihak, harus di-challenge. Ya, itu kasus Jessica Wongso. Kasus Vina Cirebon yang sekarang 6 terpidana, ya.
di penjara seumur hidup. Akibat apa? Manipulasi polisi juga. Polres Cirebon. Kenapa? Kenapa ekstraksi SMS pukul 22.14.10? Hafalkan saya. 22.14.10. Ya. Yang dituduhkan ya kejadian pembinihan Pimir Kisiin secara, biar YouTube-nya jangan kena ya, Pimir Kisiin secara bergilir mulai 21.15 sampai 22.30 itu tuntutannya loh oleh hakim. 21.15 sampai 22.30 dituduhkan terjadi serangkaian Pimir Kisiin bergilir, ya, pembunuhan, pemukulan. Tetapi ekstraksi SMS dari HP Vina, almarhum Vina, itu terungkap bahwa pukul 22.14.10 dia masih mengirimkan SMS ke temannya bernama Widi. Nah, hasil ekstraksi SMS itu sengaja tidak digunakan oleh polisi dalam reka adegan atau rekonstruksi. Kalau itu dipakai, maka gugurlah skenario mereka. Dan ini dibiarkan. Mana itu Wamenko yang memperjuangkan kemarin? Yang saya ajari tengah malam. Berapa jam tuh saya ajari? Kok diam aja sekarang setelah jadi pejabat? Ya, jadi itulah deretan. Belum lagi, ya. Siapa itu namanya Wamenko? Marga Sibuan. Oh, Nah, ya kan? Yang ketiga, ya, kasus 6 Laskar FPI yang dibunuh dan dibantai di KM 50, Tol 50. Coba bayangkan. Bukan malah mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, tetapi polisi justru meminta atau memerintahkan data HP para saksi di rest area KM 50 itu untuk dihapus. CCTV dihapus, gendangan merah di rest area KM 50 itu justru dibersihkan, bukan di polis lain. Dan rest area KM 50 yang baru berdiri selama setahun itu dibongkar. Itu Kapoldanya itu, ya, siapa itu? Imran Fadil Imran itu harus bertanggung jawab itu. Kalau kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian dan Krisnamurti, kasus KM 50 itu Fadil Imran dan Dirkrimumnya siapa itu? Bayangkan, udah begitu, ya, bayangkan. Ini pertanyaan logika. Fiber optik, ya, di rest area sekitar 48 atau sekitar KM 50 itu putus katanya 20 jam sebelum kejadian 7 Desember 2020. Tiba-tiba secara mendadak putus di 6 Desember 20 jam sebelum kejadian. Logis nggak ini Pak Prabowo Subianto? Coba, ya, 6 nyawa anak manusia sudah tidak bisa kembali lagi kepada keluarganya. Pak Prabowo buka lagi kasus ini, Pak. 6 nyawa anak manusia dengan secara membabi buta dibantai dan sempat dituduh sebagai pelaku, sempat tersangka. Dan 2 polisi yang menjadi terdakwa itu divonis lepas. Muhammad Fikri Tawainela dan Fikri Ramadan Tawainela dan siapa satu lagi itu lupa saya, Yusmin Ohorela divonis lepas. Karena apa? Ya karena tidak ada bukti yang sengaja mengcounter mereka. Rekonstruksi yang dilakukan polisi hanya berdasarkan murni pada kesaksian kedua terdakwa polisi tersebut, tidak melibatkan keluarga, FPI dan lainnya. Bagaimana keadilan itu bisa dicapai kalau kesaksiannya baik persidangan maupun rekonstruksi hanya didasarkan pada kedua terdakwa polisi tersebut? Coba, itu kan sepihak Pak Prabowo Subianto. Saya meminta Pak Prabowo Subianto, buka lagi kasus ini. Tangkap itu Fadil Imran dan siapa itu, Dirkrimumnya itu. Sama seperti kasus Jessica Wongso, ya, tangkap itu Tito Karnavian dan Krisnamurti yang sudah memanipulasi barang bukti digital sehingga Tito Karnavian bisa menjadi Kapolri saat itu. Itu, ya, itulah deretan, ya, bagaimana polisi, ya, Bareskrim, lapor forensik itu memiliki deretan catatan manipulasi. Jadi kalau kasus ijazah Joko Widodo ini mengatakan bahwa hasil lapor forensik itu sudah final, salah besar. Catatan manipulasi itu sangat bau, ya, sangat menyengat di hati masyarakat. Begitu, Bang.
Terima kasih Bang Rismon. Itu secara akademik Bang Rismon adalah Oh iya, belum lagi kasus Sambo, ya, kasus Sambo, ya. Kalau kita menerima begitu saja hasil polisi pada saat itu Polres Jakarta Selatan, ya, bahwa terjadi katanya tembak menembak, terjadi pemirkisiin, ternyata kan salah, akhirnya kan salah. Setelah ada desakan publik, ternyata tidak ada tembak menembak tersebut. Joshua adalah korban. Ya, untung ada whistleblower yang bernama Eliezer. Oleh karena itu di kasus ijazah palsu Joko Widodo ini kami meminta kepada Pak Kasmujo, jadilah whistleblower Pak, ungkapkan bahwa Bapak sebenarnya masih asisten dosen. Yang tanda tangan Bapak sebagai asisten dosen itu tidak bernilai atau tidak memiliki otoritas apapun untuk membimbing akademik, apalagi membimbing skripsi. Jujurlah Pak Kasmujo, demi catatan sejarah Republik ini, biar kita koreksi sejarah Republik ini, jangan dibiarkan bengkok hanya karena Bapak memilih untuk diam dan merahasiakan segala sesuatu. Oke, gitu ya. Oke, ini Bang Petrus sudah hadir Bang. Ya, Bang. Ini Bang. Kursi Ini aja, Bang. Nggak apa-apa, Bang. kursi sebelah. Pak Rismon tetap di sini. Tetap. Ini Bang Petrus. Bang Petrus agak majuan. Bang Petrus. Nah, itu dia. Kita mau konferensi pers di sini aja. Di sini aja. Sini aja. Sini nanti nggak terkendali. Yang di sana nggak terkendali. Udah. Nanti tambahan sama lagi. Di sana nanti ya. Kita sana lagi nanti. Oke. Ada orang nggak di sana? Nggak tahu, Bang. Bang Al-Katiri sini lah, Kak. Saya kan sudah ngomong tadi. Oh ya. Iya, lanjut ya. Mungkin ini audionya dikasih. Oh. Karena dia sudah lihat. Tadi Bang Rismon menerangkan tentang digital forensik dan perbandingan dengan kasus-kasus yang lain seperti kasus Tina, kasus Sambo, kasus KM50 dengan kasus ijazah Jokowi, dan kesimpulannya adalah justru dari pihak aparat yang bermasalah di situ. Nah, di sini hadir Bang Petrus, beliau adalah kuasa hukum Bang Rismon hari ini. Bang Petrus kemarin dari Mabes Polri sudah mengeluarkan ijazah, hasilnya adalah ijazah Pak Jokowi detik. Mohon tanggapannya sekaligus pernyataan kehadiran Bang Rismon hari ini, Pak Petrus. Baik, kalau terkait keputusan Bareskrim, terutama menghentikan penyelidikan, Ya, bagi kami itu keputusan yang terlalu tergesa-gesa, sangat prematur. Prematur lah. Karena pada saat yang bersamaan ada 3 atau 4 pakar. Pakar itu siapa? Mas Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga ada 3 advokat malah, ya. Mereka berdasarkan penelitian dan keilmuannya menduga bahwa ijazah yang dimiliki atau dipegang oleh ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM yang tercatat atas nama Jokowi itu diduga sebagai palsu, ya. Dan hasil analisa mereka itu bersumber dari ijazah yang dimunculkan oleh Dian Sandi, ya. Dian Sandi. Nah, jadi seharusnya Bareskrim sebelum melangkah lebih jauh, undanglah atau panggillah Dr. Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan, dan juga si Dian Sandi ini untuk didengar keterangannya dan diteliti, ya, diperiksa hasil temuan mereka untuk menjadi pembanding. Karena di satu pihak ada yang menyatakan asli, di pihak lain ada yang menduga itu palsu. Tapi kelompok ini dilewatkan sehingga memperlihatkan kepincangan penyelidikan di Bareskrim dan sikap berpihak Bareskrim terhadap kepentingan Jokowi. Ini yang kita menyampaikan protes, ya, dan hari ini pihak pelapor akan mengajukan surat meminta gelar khusus. Tetapi bisa saja kelompok masyarakat lain akan menjadikan temuan Dr. Rismon dan Roy Suryo dan kawan-kawan ini, mereka bisa bikin laporan masyarakat, mereka bikin laporan baru supaya ini dibuka kembali. Karena penghentian penyelidikan itu kan bukan harga mati. Setiap waktu bisa dibuka kembali asal ada hal baru.
Hal baru itu apa? Hal baru itu temuan Dr. Ismon, temuan Roy Suryo, dan Dr. Diva itu harus menjadi bukti yang harus dipertimbangkan karena ini ada kaitan, ada mengkait secara langsung. Nah, kemudian terkait kehadiran Pak Ismon hari ini, ya, beliau karena diundang oleh Polda Metro Jaya di Kanek terkait dengan laporan delik aduan yang disampaikan oleh Jokowi, ya karena namanya diundang sebagai warga negara punya kewajiban moral untuk memenuhi undangan itu dan siap untuk memberikan klarifikasi sepanjang klarifikasi itu relevan dengan apa yang diketahui oleh Dr. Isman. Karena apa? Karena di dalam laporan Jokowi atau pengaduan Jokowi itu ada satu hal yang aneh. Apa itu, Bang? Keanehannya, judul daripada pengaduan itu adalah terkait delik aduan. Delik aduan itu hanya menyangkut pasal-pasal yang kalau dalam pengaduan Jokowi ini kan pasal tentang pencemaran nama baik dan atau fitnah. Ya. Tetapi ada dua pasal yang menyangkut delik biasa yang tidak bisa masuk dalam kategori pengaduan. Tetapi kenapa ini bisa nebeng masuk di situ? Itu yang banyak orang curiga, termasuk kami sendiri curiga. Pasal ini merupakan pasal tumpangan untuk mengkriminalisasi. Karena pasal ini berpotensi orang bisa ditahan. Ya. Itu yang kita akan juga menyampaikan keberatan di hadapan penyelidik dan kita minta klarifikasi. Klarifikasi hari ini bukan hanya klarifikasi dari yang dipanggil yaitu Dr. Ismon, tetapi Dr. Ismon juga bisa meminta klarifikasi dari pihak penyelidik tentang apa maksudnya masuknya dua pasal ini. Gitu. Tuduhannya bahwa dua pasal ini adalah memanipulasi dokumen, tetapi ternyata di dalam pengaduan pun ada manipulasi pasal-pasal. Jadi ini sudah tidak fair dari sekedar membuat pengaduan saja ini sudah tidak fair. Itu kira-kira. Oke. Bang, apa persiapannya hari ini untuk mendampingi Dr. Ismon, Bang? Oh, persiapannya ya mungkin sekitar 20-30 advokat sebagai kuasa hukum, ya sebagian dari 60 lebih atau 70 lebih advokat itu hari ini hadir untuk melakukan pendampingan dan memberikan dukungan moral. Oke. Mungkin yang lain bisa menambahkan dari Bang Al-Katiri. Boleh. Bang Al-Katiri, audio izin. Iya. Maaf peringatan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru datang, hujannya luar biasa. Satu hal lagi saya tambahkan. Apa namanya itu? Kejanggalan yang nampak, yaitu satu di antaranya di Barreskrim kemarin, yaitu Egy Sujana dari TPUK itu sebagai pelapor. Ingat ya, sebagai pelapor, ya kan, sebagai pelapor di dalam dumasnya. Tetapi malah pelapor ini yang diselidikin. Ini menarik ini. Masyarakat melapor, bukannya terlapornya yang diselidikin, tapi pelapornya. Terbukti dari pernyataan kemarin dengan tegas bahwa kami telah memeriksa di AHU, Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM, ya kan? Yang ternyata TPUA tidak terdaftar. Apa hubungannya? Kecuali kita terlapor loh ya. Jadi masih dicari celah-celah bahwa kami yang salah. Padahal pada waktu mengajukan pengaduan itu tidak direferkan ke anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu orang per orang, ya kan, yang melaporkan. Bahkan tim itu memang nggak ada, mau dicari di AHU, bukan organisasi, bukan perkumpulan. Itu salah satunya. Yang kejanggalan kedua yang menjadi pertanyaan seluruh rakyat Indonesia, kenapa 2 hari ini sebelum diumumkan barang bukti itu ambil, padahal barang bukti itu ada aturannya. Jika barang bukti itu untuk dilaboratoriumkan, maka ada syarat di situ.
ada syarat di situ, yaitu ada permohonan dari penyidik atau instansi yang membutuhkan di laboratorium. Dua, ada laporan atau pengaduan dengan nomornya. Kemudian ada BAP, baik BAP pelapor, BAP saksi, dan lain-lain. Kemudian ada LABJU. LABJU itu adalah laporan kemajuan. Yang paling utama harus ada berita acara penyitaan. Jika itu tidak ada, maka harus ditolak oleh laboratorium. Siapa yang bicara adalah perkap mereka sendiri. Jelas dari perkap mereka itu sendiri. Dia dinyatakan di situ bahwa jika tidak lengkap syarat-syarat pengajuan laboratorium itu, maka harus dikembalikan. Itu diantaranya ya. Sudah terlalu banyak, jadi itu mungkin ada lagi, cuma oke lah. Bapak Bung Jimmy aja. Oke, aku tambahkan ya. Ya, ini dia. Sampai terus. Hanya konsen untuk nanti aja. Jadi hari ini kita kuasa hukum atau penasihat hukum dari Rismond khususnya akan mendampingi Rismond memenuhi undangan ya. Ini baru undangan klarifikasi yang katanya sudah dipanggil 1-2 kali, tapi panggilan itu tidak landing secara mantap yang bersangkutan. Oleh sebab itu hari ini kita akan dampingi beliau. Kira-kira pertanyaan apa? Tadi Bung Petrus sudah mengatakan, koordinator kita, ya, bahwa ada perluasan pasal. Ini kita nanti pastikan ya, Bung Petrus. Tadinya pasal 310 itu adalah apa namanya, pencemaran nama baik, tapi kita dengar dari konferensi pers dari Kabid Humas di sini berkembang menjadi pasal 32 dan 35. Pasal itu bukan kita takutkan, tapi pasal itu sangat pasal cantik kan itu untuk ada penahanan dan segala macam. Nah, nanti yang utama adalah kita klarifikasi itu. Kenapa pasal ini bisa melompat ke pasal yang lain? Itu yang utama. Itu yang utama. Kalau 310 bolehlah, dan ini masih undangan loh, belum menjadi panggilan, masih taraf yang paling dasar dan klarifikasi. Nah, saya kira kami tim hukum mengawal ini yang utama hari ini. Jadi kita belum masuk ke materi yang terlalu jauh, terlalu dalam, tapi mari kita klarifikasi dulu tentang yang kita dengarkan berita atau kabar yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya sesuai dengan laporan Pak Jokowi delik aduan tersebut. Saya kira itu fokusnya. Jadi kami tidak mau mengembang dulu ya untuk hal-hal yang lain. Ya, saya kira begitu. Mau menambahkan? Iya, silakan nanti. Masing-masing kuasa hukum, ya, kita berikan kesempatan. Kami dari tim hukum sekarang kan para terlapor yang diundang oleh klarifikasi sudah niat baik datang, dan kami juga mengharapkan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk sita ijazah tersebut. Kalau kita kasih kemarin dari Humas bilang baru kopi, ya kapan kita mau bisa tahu itu asli atau tidak? Kan aneh. Kita sudah diminta datang, tapi faktanya dari penyidik sendiri nggak berani menyita ijazah, mungkin karena mantan presiden. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, iya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Petrus, Pak Katiri, Pak Mandi, Pak Jemi. Dan tentunya hari ini sesuai dengan panggilan Polda Metro Jaya, ada hari ini tanggal 26 Mei ya 2025. Kami akan mendampingi Dr. Rismond di sini untuk klarifikasi, undangan klarifikasi. Ya. Tentu ini atas dasar laporan polisi yang dibuat oleh Saudara Insinyur Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025 kemarin, berdasarkan ada kejadian yang disebutkan pada tanggal 26 Maret 2025. Jadi di sini kita akan klarifikasi
mungkin dari kedua belah pihak ya, dari polisi juga, dari kita juga. Kita akan menuju ke ruangan pemeriksaan untuk Polda Metro Jaya pagi ini. Terima kasih. Salam. Satu pertanyaan Bang Samsir. Bang Samsir, kemarin saya lihat mendampingi para terdakwa para yang diundang sebelumnya ya. Iya. Seperti Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemarin sempat ada yang lama, ada yang cepat. Nah, hari ini gimana Bang Samsir kira-kira? Waduh, kita nggak bisa juga memperkirakan ya, namanya walaupun klarifikasi tentu nanti kita lihat apa yang kita masing-masing pihak klarifikasikan. Ya mudah-mudahan tentunya karena undangan klarifikasi, tentunya Dr. Rismon yang datang pada hari ini dengan sukarela, tentu haknya harus dihormati juga. Mudah-mudahan juga pihak yang memeriksa juga memahami hal itu. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bang Samsir. Mungkin Bang Tujuh mau menambahkan pandangan hukum dari advokat TPUA yang terkenal ya, Bang Tujuh Purwantoro. Silakan Bang. Iya, hari ini adalah pemanggilan yang dari tim kami yang 5 orang yang terperiksa itu Bang Rismon yang hari ini kelihatannya terakhir ya. Ya mudah-mudahan ya tidak berlanjut. Dan kita harapkan bahwa apa yang diterangkan oleh Bang Rismon nanti paling tidak terkait dengan pemeriksaan atau keputusan Barreskrim pada 2 hari yang lalu, bahwa keputusan identik itu tidak merupakan suatu keputusan final terhadap keputusan ijazah yang diduga palsu itu. Oleh karenanya, kita berharap bahwa nantinya keterangan Pak Rismon itu akan menambah wawasan pihak penyidik, begitu ya, untuk menyelidiki lebih lanjut bahwa tidak melulu hasil final pemeriksaan dari pihak Barreskrim Polri itu menjadi suatu kepastian hukum. Oleh karenanya masih diperlukan tindak lanjut lebih lanjut ya, baik pemeriksaan para saksi, terutama para saksi ahli yang bisa menjadi pembanding pada pemeriksaan nanti, menjadi terang benderang tentang keabsahan ijazah Jokowi seperti itu. Jadi ini sekali lagi bukan merupakan hasil final bahwa dikatakan oleh pihak Barreskrim bahwa ini adalah ijazah asli Jokowi yang sudah asli. Demikian. Oke. Cukup ya. Juga panggilannya jam 9:30. Apakah sudah mau para kuasa hukum? Ya. Oke, kita audio aja. Izin Pak ya. Ya teman-teman, ini kita mau ke sana ya, mengawal Bang Rismon. Dibawa ya HP-nya ya. Siap. Kita akan kawal sampai keluar. Iya, iya Bu. Saya bawa kopi. Iya betul. Ini airnya. Bawa air sendiri kalau bisa Bang. Iya. Jangan minum air sana. Kita nggak tahu kan, apakah air halal atau enggak tuh. Nanti dikasih bergizi. Stings dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news excitement.